sahabat Flamboyan. Nah, sekarang Cinta udah ada di Jalan Kosambi ya, tepatnya ada di Bandung. Sahabat Flamboyan, penasaran kan Cinta mau ngapain dan ke tempat apa sih? Harus pantengin terus makanya ya di channel YouTube Flamboyan Tato. Flamboyan, sekarang Cinta udah sampai di depan tempat yang lagi hits di Bandung ya, di Jalan Kosambi. Namanya The Hawaii Space ya. Dari luarnya sih tampaknya sih kayaknya asik ya, tapi sebelum Cinta akan masuk ke dalam, Cinta bakal tanya-tanya dulu sama orang-orang sekitar sini kayaknya. Ya, kita cari informasi yang lebih dalam lagi gitu loh ya, sebelum kita masuk di dalam. Oke. Sebelumnya kenalin dulu, kita dari tim Flamboyan Tato. Sedikit mau cari informasi ya kayaknya tentang tempat ini gitu. Boleh nggak? Cinta kan baru banget nih ya tahu tempat ini. Sebelumnya itu tempat ini tuh tempat apa sih Pak? Dulunya ini kan bioskop, Bandung Theater sama biliar. Nah, udah sekarang jadi pasar oleh-oleh kalau ini mah di sekarang. Dulu mah di sini kan ada bioskop, biliar. Nah, sekarang jadi pasar oleh-oleh. Jadi sahabat Flamboyan, dulu ini gedung ini tuh adalah gedung bioskop kayak gitu-gitulah ya. Cinta mau tanya nih, kan ini katanya sih dengar-dengar ya di dalamnya itu kan kayak ada udah tempat baru gitu, lebih ke apa sih? Kafe ya. Ini paling setahun juga belum. Pas tahunnya adalah kafe ini baru pas tahun ya? Ya, setahun dari lebaran ke lebaran sekarang. Nah, sekarang pengunjungnya nih kan motor ini kafe semua. Mau ke kafe nanti habis buka lah makin penuh. Nah sebelum adanya kafe ini emang pernah ada kejadian apa sih? Katanya sih Cinta dengar-dengar kan pernah ada kebakaran atau apa gitu ya, Pak? Tahun kemarin. Oh tahun kemarin. Oh, 3 tahun ke belakang. Nah, kemarin lah. Emang itu Pak kebakaran namanya musibah ya. Iya. Tapi tidak tahu masalah musibah, yang jelasnya nggak tahu itu kebakaran aja. Nah Pak, Cinta mau tanya nih ya, ini perihal soal tato nih. Bapak sebelumnya tatoan nggak? Oh, enggak. Bapak tengah tatoan ya. Nah, menurut Bapak nih ya, sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda yang bertato ya kayak saya kayak gini ya. Apa sih pendapat Bapak tentang si orang-orang atau anak-anak muda yang sekarang bertato ini? Kenapa gimana gitu? Saya kan sebagai bapak ya. Iya. Kalau namanya seni itu tidak bisa menyaram ya. Anak saya juga perempuan itu bergambar. Oh iya. Cewek lagi. Cewek lagi. Nah, suka main motornya yang aneh-aneh lagi. Nah, bapak emang nggak ada sedikit, nggak ada lah bersih. Tapi
Tapi anak saya kan itu seni namanya. Nah, jadi kalau pendapat Bapak itu kalau tato itu ya seni gitu. Itu masuknya seni aja. Iya. Bukan namanya wah itu preman, bukan, sebetulnya mah seni. Dia lebih ke seni ya, Pak, ya? Iya, kesenian. Dari dulunya itu seni. Kalau menurut adat suku lah, kan ada budaya dari Dayak. Kan itu begitu lahir juga udah ditato. Kan itu namanya seni. Oh, tuh ya sahabat Flamboyan ya. Jadi nggak menurut Bapak ini kalau anak muda yang sekarang tuh yang katanya orang luar itu kan katanya kan terbilang katanya kan buruk ya Pak ya. Kata orang-orang yang mungkin awam tentang seni tato itu. Tapi kata Bapak ini, pendapat Bapak ini kalau tato itu adalah seni ya guys ya. Makasih loh Bapak ya sebelumnya ya udah mau nih diajak wawancara ya. Terima kasih sebelumnya Bapak. Halo Pak, kenalin dulu. Saya Cinta. Bapak siapa namanya? Rudi Roten. Siapa? Rudi Roten. Rudi Roten. Ya, Bapak asli orang Bandung? Asli Bandung. Asli Bandung ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak pekerjaannya apa di sini? Kalau dulu yang diambil konten sama si Adelono kayak gitu ya, Ya. Syafrin official, Ya. saya dianggapnya preman. Teh preman dia, saya tuh Cinta ketemu jeung preman dia nya. Jadi sekarang mah saya tuh pengen hijrah. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi mau nanyain apa ini tentang apa? Nah, Cinta tuh kan baru nih ke sini tuh ya Pak ya. Ya. Baru banget ke tempat ini tuh. Nah, Cinta mau tanya dulu, sebelumnya tuh tempat ini tuh apa? Apakah mall atau sebelum apa? gedung ini? Iya, sebelum gedung yang sekarang ini. Sebelum gedung ini, yang saya tahu pas saya kecil, saya kesini 92 lah. 92. Itu masih pasar. Nggak ada tingkat, nggak ada apa. Oh, jadi dulu Kayak pasar. Andir gitulah gitu. Oh, iya. 2000-an satu saya masuk ke pesantren Jalan Jakarta. Iya. Pas waktu SMP itu 10 bulan. Iya. Keluar udah jadi kayak gini Berarti lumayan lama ya Bapak ya balik lagi ke sini ya. Gimana? dari kecil. Oh. Nah, Pak, aku mau nanya nih. Bapak kan preman nih ya kan. Bukan, kan udah- cenahnya cenah. Kata orang Cek batur yang teh. konten-konten yang lain gitu kan. Cek batur teh, cek anu yang tahu AA ya gitunya, yang sering dengar namanya AA gitu. Nah, AA tatoan nggak? Ada. Ada tato. Nah, aku mau tanya nih, pendapat AA nih, kayak cewek nih bertato tuh seperti apa? Cewek? Mau dijawabnya sama saya ada dua versi tuh. Ya, Dari agama atau dari pandangan orang. pandangan orang. Kalau pandangan orang menurut saya tidak apa-apa. Ya. Gini, bahasa Sundanya kalau gini. Kalau kita ngelihat gunung, gundul, nggak ada pohon, nggak indah kan? Iya. Tapi kalau ada pohonnya indah dilihatnya. Gitu. Nah, Pak, Cinta mau tanya lagi ya. Perasaannya AA atau Bapak penyebutan namanya AA-nya, nah enakannya. Nah, menurut perasaannya AA nih, pas AA udah ditato itu seperti apa? Saya mah tato sedikit. Iya. Cuman pas pesantren di Jalan Jakarta pengen nyoba aja yang namanya tato gimana. Jadi cuman di situ doang 2001 saya ditato di dalam. Setelah ditato, perasaannya AA kayak gimana? Nggak gimana-gimana, nggak nyesel nggak. Gak ada penyesalan? Cuman kan itu pas waktu saya umur 16 tahun. Oh, masih muda lah ya. Pengen tahu kan sekali dicoba ya kan. Ngelihat orang yang ngebunuh pakai tatoan kayak gitu. Pengen pakai tato. Sekarang berpikir ya udahlah, yang udah diciptain ngapain dihapus gitu. Jadi tidak ada penyesalan ya bagi AA dan menurut AA ini tato itu berarti seni ya, Seni. keindahan ya pokoknya mah. Dari agama mah itu mah urusannya Allah, ya udah. bukan urusan ustad. Nah, makasih loh Ayah udah mau diwawancarain sama Flamboyan tim tato ya. Ini namanya Flamboyan Tato. Ya udah. Makasih ya AA ya sebelumnya udah mau diwawancara. Siap. Nah, sahabat Flamboyan Tato, akhirnya Cinta sekarang udah masuk nih di namanya apa? The Hallway Space. Ya udah, ikutin terus ya.
nemenin kakak Cinta lagi mau bikin social experience. Nanti bakal kesini, kita bakal ke Riri. Halo sahabat Flamboyan Tato. Nah, kan tadi aku udah sempat nanya-nanya kan tadi pas di depan. Nah, sama sahabat, sekarang Cinta nggak sendirian nih. Cinta ditemani sama rekan Cinta dong dari Flamboyan Tato juga. Oke, baiklah, silahkan Tuan Raja. Anjing. Raja banget. Halo sahabat Flamboyan. Selamat apa ya? Berarti kalau misalnya segini selamat menikmati berbuka puasa ya. Kita tuh sekarang lagi ngapain sih, Ci? Sebenarnya aku tuh lagi jalan-jalan sih. Lagi jalan-jalan. Jalan-jalan, jadi pengen tahu nih tempat yang lagi hits di Bandung ini seperti apa. Ini tuh termasuk tempat hits di Bandung. Iya, ini salah satu tempat yang paling hits sekarang di Bandung. Wah, mantap ya. Mantap banget. Makanya kita harus mencari explore buaya-buaya dan buaya-buaya betina gitu ya. Biar aku juga dapat pencerahan gitu ya. Ember. Jadi selanjutnya mungkin aku bakal nemenin Cinta Ya. untuk kedepannya ikutin aja terus aktivitasnya Cinta dan aku di segmennya Flamboyan apa ya experience. Oke, lanjut yuk Cin. Lanjut dong. Sahabat Flamboyan, aku tuh tadi tuh kena challenge nih sama Cinta. Katanya disuruh untuk ngobrol sama cewek-cewek Bandung. Nah, aku mau ngobrol nih, kebetulan di sana tuh ada kakak-kakak Bandung, mungkin nggak tahu dari mana ya, aku juga nggak tahu. Mungkin kita ngobrol dulu ke sana. Ikut nggak nih, Day? Ikut dong. Yuk, kita semperin yuk. Kita ikut. Halo kakak, selamat malam. Maaf nih mau mengganggu sebentar, aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit, boleh nggak? Disambil nunggu-nunggu foto kan ya? Boleh nggak nih? Ganggu nggak? Ganggu nggak nih? Kalau ganggu sih nggak apa-apa, kalau misalkan boleh lanjut yuk gitu ngobrol. Boleh sambil nunggu ya? Oke, udah ketemu nih sama teteh-teteh. Sebelumnya kenalan dulu boleh ya? Aku Hari. Tetehnya siapa? Tetra. Kalau teteh? Salsa. Kalau teteh? Vika. Dari mana ini teh semuanya asalnya? Bandung. Dari Bandung. Aku boleh duduk? Boleh. Ada kursi ya? Boleh dong. Biar semakin dekat. Dipanggil nih Mas. Ya udah, panggil dulu aja. Dipanggil ternyata kita gagal, nanti dilanjut lagi aja. Tunggu. Iya ya nggak apa-apa. Sayang sekali ternyata kita keburu dipanggil. Jadi sekarang mau nyari lagi. Ada loh sebelah sana banyakan. Mau lanjut. Gagal. Nah guys ya challenge-nya. kan, gue tuh tadinya tuh kan mau challenge dia kan. Challenge dia berani nggak kan nanya-nanya sama teteh-teteh Bandung. Awal yang emang sangat buruk berarti ya. Gagal ya. Gagal karena dipanggil udah duduk bareng. Katanya mau foto say. Jadi ya udah mendingan dicoba lagi aja. Aku kasih kesempatan sekali lagi ya. Oke, siap. Pasti harus dong, semangat itu nggak akan pernah padam. Nah, sahabat, karena tadi kebetulan teman atau sahabat Flamboyan yang tadi ditanya lagi dipanggil sama apa sih yang foto itu, sekarang lanjut nih, ada tuh teteh bertiga lagi nangkring, kita samperin aja lah ya. Yuk, ikutin yuk. Kakak, halo, selamat malam. Ini maaf nih mau mengganggu, aku pengen ngobrol-ngobrol dikit, bentar boleh nggak? Sambil nunggu, masih lama nggak nih nunggunya? Bentar lagi, tapi nggak apa-apa, kita singkat aja lah ngobrolnya ya. Boleh ya? Sebelumnya aku mau kenalan dulu, siapa nih namanya? Aku Hari. Devia. Sipa. Oke, ini aslinya dari mana ini kakak-kakak? Cimahi. Oh, dari Cimahi. Mantap, dari Cimahi dong. Dari Cimahi jauh-jauh ke sini mau ngapain nih? Main aja sih. Main aja. Mantap. Oh, bubar. Udah bubar, sekarang lagi foto dulu. Iya. Bubarnya bertiga doang. Iya. Mana yang lainnya? Temennya cuma bertiga. Pacar-pacarnya nggak dibawa? Enggak, LDR. Waduh, LDR ternyata. Aku tuh pengen nanya nih sama kakak-kakak di sini, kalau misalkan aku sambil dongko aja ya, nggak enak gini. Aku sambil gini biar agak-agak anjal gitu, Day, anak jalanan. Jadi gini kak, aku kan sekarang lagi jalan program Flamboyan Tato ya. Aku dari Flamboyan Tato nih.
Nah aku tuh pengen tahu nih dari kakak-kakak di sini kan berhijab gitu ya. Aku pengen tahu nih dari kakak, dari teman-teman kakak ada yang ditato nggak? Salah satunya dari kakak dulu. Gak ada. Nggak ada. Saudara nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Nah aku pengen tahu dong pandangan menurut kakak nih buat cowok yang bertato gimana tuh menurut kakak? Dari kakak dulu. Keren sih, tapi gak boleh kalau di agama Islam mah. Keren sih tapi nggak boleh kalau bisa mah. Ya, Keren sih tapi nggak boleh kalau bisa mah. Jangan. Oke, kalau buat kalian sendiri gimana? ya sebelumnya bagus-bagus aja gitu kan. Tato tuh seni juga kan. Ya. Ya, cuman gimana ya, kadang tuh kan ada pandangan kalau orang bertato tuh kurang gimana gitu. Cuman ya balik lagi ke orangnya, jangan judge orang dari covernya gitu. Oke, betul. Oke, kayak gitu berarti salah satu dari kakak ini ya. Sekarang yang terakhir nih. Kak, gimana kak? Menurut kakak? Sama. Jangan sama dong kan kakak beda dong. yang lainnya. Kan namanya orang beda-beda deh, ada yang suka, ada yang nerimain juga, ada yang enggak juga, ya balik lagi ke dirinya masing-masing. Oke, jadi untuk obrolan sekarang saya bisa menyimpulin kalau emang misalkan tato itu kalau emang orangnya baik ya baik ya. Jadi segala sesuatu juga kalau misalnya ada oknum ya itu yang ngebuat jadi hancurnya. Kayak gitu betul? Iya. Jadi kalau untuk tato seni dianggap seni boleh atau emang benar-benar seni? Iya. Paling gitu doang kak, aku pengen ininya nanya-nanyanya. Makasih nih, maaf udah ngeganggu. Salam dulu deh ya. Kakak jangan lupa nih, aku kan punya program YouTube juga nih. Follow juga dong Flamboyan Tato. Oh iya. Ya, Flamboyan Tato aja cari. Nanti di situ ada kok edukasi tentang tato itu gak boleh, harus apa-apa. Pokoknya di follow lah ya. Terima kasih kakak, maaf udah ngeganggu. Yuk. Mantap coy. Kakaknya berhijab dan emang benar-benar apa ya? Lebih ke nerimain, tapi ya begitulah, nanti kalian sendiri, sahabat Flamboyan sendiri yang bakal bisa nyimpulin semuanya. Oke, lanjut ke si Kak Cinta nih. Cinta mau ngapain nih? Gue udah berani nih. Lu mau ngapain lu? Lu ngapain lu? Sini lu. Gimana? Ya guys, oke lah ya. Tantangan yang pertama dia gagal, sekarang yang kedua dia oke lah berhasil. Nah, sekarang oke deh ya. Lo mau challenge gue apa? Ya jelas. Sambil jalan-jalan lo ya, Flamboyan jalan-jalan ya. Ya, iya dong. Sambil jalan-jalan kita mau challenge. Kita kasih tahu kepada para sahabat Flamboyan yang nonton. Kalau misalkan kita juga bakal kasih tahu, siapa tahu sahabat-sahabat Flamboyan yang di luar sana mau main ke Bandung nih, di sini kita udah kasih tahu ya. Seenggaknya ada tempat nongkrong buat teman-teman, buat sahabat Flamboyan. Kita jalan-jalan? Jalan-jalan lagi, lanjut lagi guys. Jalan, ya. Yuk, sampai jumpa. Kayaknya nih aku tuh tadi tuh sempat denger nih kayak katanya ini ada kayak satu kenalan gitu ya. Senior ya. Ya mungkin kayak Ada gitu. lebih ke situ lah ya. Tahu gitu. Coba kalau kita langsung temuin aja orangnya. Boleh dong, mungkin Langsung ada. ngomong ada ya, Tunggu tanya ada. ya. Boleh. Jalan dulu dong. Iya. Ya. Halo. Aku manggilnya apa nih? Aja, siapa namanya ya? Aku tuh tuh. Ketu pokoknya. Salam kenal, aku Cinta. Ini Rangga. Aku Hari. Nah, boleh ya sedikit tanya-tanya tentang si ini yang di sini karena Cinta tuh sebenarnya kan baru banget kesini. Boleh duduk? Boleh duduk ya. Di sini aja biar dekat A-nya. Saya tapi kan Santai, tapi A juga santai kan? santai. Apa Gimana? So, Neng apa? Neng teh mau nanya. Aduh jadi Neng ya Abi teh. Aduh. Neng teh mau nanya. Ya, Neng teh cantik teh. Entong heula atuh meneh asa jadi atel urang teh di dieu teh. Kumaha? Neng teh mau nanya ya sebelum adanya The Hallway Space ini tuh sebelumnya ini bangunan apa sih, A? Ya sebenarnya ini mah pasar tetap gitu ya. Pasar 5 lantai lah kalau nggak salah ini. Oh ini 5 lantai sampai ke atas? Sampai ke atas ada futsal di atas. Futsal ada sekarang? Nah, cuman ini yang dipakai hallway itu dulu pas bagian yang kena efek kebakaran. Oh yang ini yang sekarang? Yang ini tuh kebakaran, jadi habis semua, masih ada sisa-sisa hitam-hitam tuh emang. Ya. Ini kayak gini, hitam-hitam itu sisa kebakaran sebenarnya. Oh iya. Nah, anak-anak yang di depan tuh pada ngumpul supaya bisa
minta izin buat di depan, dipakai. yang paling depan. Itu yang pengelolanya lah. Ada Robi, ada Faisal, ada Pam tuh. Yang bertiga itu tuh pengelolanya masih muda-muda. Tuh. Dulu di atas dipakai sempat pakai anak-anak buat main skate juga. Oh, skate-nya. Oh, ada skate juga. Ya, cuman karena ini diusir nggak boleh. Rusak katanya. Rebel. Karena aku tuh kan sebelum kesini juga kan sempat searching sama tanya-tanya kan, ternyata katanya ini tuh sekarang jadi tempat yang paling hits di Bandung. Yes, buat nongkrong enak lah. Sebenarnya cari buat nongkrong, buat makan sambil belanja, buat cuci mata juga seperti itu. Karena sekarang udah banyak juga ya brand-brand yang ada di sini juga. Banyak. Dulu saya masuk ke sini tuh tahun kedua justru. Oh, tahun kedua. Oh, Tahun jadi kedua. Pak Ketua di sini Riotik itu bilang baru. Baru tahun ya kemarin, sekarang mau masuk tahun kedua. Dan sebenarnya alawanya kan udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Nah, dulu mah cuma segini, dikit. Makanan cuma segitu. Karena sering berjalannya waktu dan emang mungkin Ya. antusiasnya anak muda dari Bandung Tuh. juga. Ya soalnya banyak orang pasti bakal lihat depannya, anjir pasar Iya, bener. malas gitu Iya, ya. iya. Bau. Tepan itu aroma bau teh. Ya pasar banget lah. Neng juga kan soalnya dari depan tuh kayak ini beneran nih tempat Iya pasti nongkrongnya. gitu Iya. semua gitu. Pas naik keluar, wow. Ternyata emang enak banget sampai wah banyak ganteng juga di sini teh. Cici anan. Ya. Tapi emang sebelumnya di sini juga atau Kalau Riotik sih sebenarnya nomaden lah. Kita nggak punya tempat tetap sebenarnya. Jadi selalu ngontrak lah gitu. Karena emang mahal juga ya harus beli. sekarang mah ya gitu. Sekarang mah Tapi, gila lah gitu. Dulu kan sempat ada di Dulu tuh taman ya di musik Simpang ya. yang sekarang McD. Oh, yang Iya, McD iya. yang di sana. Jadi Dulu pertama saya- mah sebenarnya si Riotik itu 96 tuh di rumah saya. 96, 97 terus pindah ke rumah Pam di Surapati. Pam tuh vokalisnya Runtal lah. Ya, ya, ya. Terus pindah ke rumah Ajis, vokalisnya Blind Pussy. Di situ lumayan lama, Oh, di situ lumayan lama. hampir 3-4 tahun lah. Tapi itu tuh sambil buka di depan BIP, ngemper. Oh, Dulu tuh kita tuh generasi pertama ngemper di BIP. generasi pertama banget. Tahun berapa itu? Oh, 97, 96 itu. tak acan lahir abi ya. Tapi kan menuju SD kene terus dagang. Udah salah pandalapan karek jauh. Jadi emang segitu tuh kita generasi pertama lah yang dagang-dagang di pinggir jalan. Cuman ya itu selalu berkendala dengan Satpol PP, Itulah ya. Iya, iya. jadi udah Resikonya tuh Korea itu moge gitu, pindah ke belakang. Belakang BP. Apa sih? Itu tuh Jalan Sumatera lah ya, Jalan Sumatera. Jalan Sumatera di situ. Nah di situ agak lama juga lumayan 2 tahun. Terus kita ditawarin tempat teman di McD Simpang sekarang. Oh, yang Simpang sekarang. Nah itu di situ sewa lumayan murah. Udah lama di situ dibeli tanahnya sama McD. Masih McD. Pindah deh gitu aja pindah-pindah. Akhirnya paling lama sih di Jalan Sumbawa. Yang di Sumbawa ya. Jalan yang Sumbawa taman itu musik ya sekarang. dari 2007 sampai 2018-an. 18-an di Di situ gitu ya. mulai itu mah lama pisan. Itu ada studio, ada tempat ngopi, distro. Jadi ramai lah di situ, lumayan lama. Tapi seru, Cin. Pak Ketu ternyata survive banget dari tahun berapa berarti, Pak? Iya 96 aja lah. 96 kan sampai sekarang berarti Masih ada. Alhamdulillah. Generasi awal distro yang masih bertahan. ini ya. Ya, yang lain mah udah mulai ya. Tapi ngomong-ngomong dari pembahasan ini ya, kayak aku ngejurusnya kok kayak anak band sih tuh. Ya semuanya. Kan Ngeband, kalau dulu ngeband, nah, tapi sekarang mah udah. oh, ada maunya kan Neng mah kan kasarnya baru memahami dunia banget gitu kan ya. Secara pengalamannya dari tadi kan dari tahun berapa udah ngelapak kan, 97 udah ngelapak, Cinta baru masih di dalam kandungan kan. Iya. Masih Nah, bening. nah itu waktu ngeband atau misalkan sekarang sibuknya sekarang lebih kemana? Sekarang mah satu ngurusi Burger Kill yang pertama mah. BK Ya. Yang jadi yang gini-gini kan. yang jadi prioritas itu sekarang Sekarang ngurusin. BK. Prioritas BK. Terus saya ngurusin ini juga. Ini mah iseng aja lah. Ini iseng-iseng berhadiahnya Ya, ya. buat ngerokok, buat makan di sini. Sambil nongkrong kan nggak terlalu ini juga biar di rumah kadang-kadang sumpah juga. Ya, press Sini juga nongkrong. mungkin ya, gitu ya. Jadi sibuk sekarang lebih ke BK. Lebih ke BK dan si Riotik aja. Tapi emang betul kalau Pak Ketu sebagai manajernya BK. Iya.
Dari 2011 saya manajerin BK. Pakat tuh abis sungkem heula atau apa? Nah, Ngefans abis Tapi teh. dah bikin kena sih. Abis teh ngefans pisan. Aduh. Aya kena anu jomblo teh. udah nggak ada, udah disikat terakhir kemarin. Abis ningali dah, abis kan mengikuti. Kemarin juga kan ada acara ya. Iya, kenapa nggak datang tuh? Udah nggak ada temen. Pengen ada teman, pengen Nah. ada teman. Nantilah kalau ada acara lagi aku pasti kesana Ya. deh. Ya. Tapi ini sekarang begitu di sini kok kayak sendiri gitu, emang nggak ada yang Nah, kan sebenarnya buat survive lah. Kalau saya kan tipikal orangnya kalau bisa dikerjain sendiri, kenapa harus pakai orang lain gitu. Jadi benar-benar iseng gitu, bukan iseng ya. Cuman isinya juga terstruktur mungkin. Iya gitu. Maksudnya Nggak gini, asal isi. aduh, bukan mau ini ya. Ketika zaman dalam 2 tahun ini kita hancur-hancuran lah, survive karena corona, ekonomi segala macam. Iya betul. Untuk bayar yang kerja pun Kita harus mikir-mikir lagi ya. harus mikir-mikir gitu. Daripada saya harus bayar orang lain, terus saya juga banyak waktu nganggur. Iya. Ngapain itu mendingan jaga. Kalau masih bisa sendiri kenapa enggak sih gitu ya. Tapi keren ya Sebenarnya tuh pengen banyak ngobrol sama sebenarnya mah. Asli, soalnya emang bener-bener butuh butuh sharing-sharing teh gitu. Cuman karena kalau dibahas sekarang banget kan kasihan juga ya, apa katanya lagi sibuk nih Cin. Lagi nyantai sih sebenarnya mah nggak sih? Santai. Lagi nyantai. Ini nih Pak, aku teh kan kebetulan sama Cinta kan lagi ya sama tim tuh lagi punya program atau jalan Rambuyan Tato. Nah ini kan Pak tuh sendiri ditato nggak? The tato tapi tanpa tinta. Jadi gini, saya tuh dulu selalu pengen ditato ya. Nah, bentar. Ditato tapi tanpa tinta. Coba gimana? Nah, jadi saya tuh dulu tuh karena basic keluarga gitu ya yang Islami segala macam gitu. Tapi ya kan kalau saya tuh gaul dari dulu tilu tikena gitu nya jeung nonton daerah preman. Iya. Lingkungannya Yang udah luas lah ya. gitu lah ya. Terus ketika udah gede jeung barudak nu bararaong gaul balalagur pisan. Iya katanya. Akhirnya kan lingkungan itu mempengaruhi gitu kan. Akhirnya si barudak ditarato, orang tuh ditato gitu. Tapi ada kesungkanan gitu ya. Orang tua orang kumanya gitu. Pasti ada kepikiran Iya. itu pada saat Ya, itu. pada saat itu. Akhirnya baik kurang ditato ya tapi tanpa tinta. Jadi mah yang ngerasakeun gitu. Oh, iya. Jadi lebih ingin merasain si jarumnya. Iya, batutnya ditato teh kumaha. Akhirnya ditato lah sorangan. Seru banget. Coba kita rek Tapi kumaha, so. setelah udah kejadian ya teteh ditato tanpa tinta. Ya, tapi maksudnya bukan jadi sebuah gambar ya, gitu. Tapi Untuk ngagaris merasakan. we gitu, ngagaris mesin tato sama sendiri di kaki saya, tapi udah nggak hilang, digaris we gitu. Oh iya rasanya gitu aja udah. Ya karena tanpa tinta berarti otomatis nggak nempel dong. Enggak, jadi kan Kan nggak ada udah beban, ngerasain. tapi udah ngerasain doang kan sebenarnya mah urang mah sebenarnya lain, bukan karena apok atau segala macem pengen kumasi di tato. Lebih penasaran ya. Betul, Nah, gitu. setelah ditato tanpa tinta itu perasaannya AA sendiri gimana? Ya Udah maksudnya ngerasain jarum. Oke gitu maksudnya ya teu nyeri oge gitu nya asa di Ciwitan unggul gitu kan gitu. Di lokasi yang mungkin menurut orang kan setelah ngobrol-ngobrol mah ditato paling nyeri di dia Iya, ada beda-beda. gitu. Tapi saya ngerasain ya udah gitu aja udah maksudnya hilang aja penasaran langsung hilang gitu. Jadi enggak ditato. Tapi pendapat AA sendiri kayak sekarang kan zamannya udah ini ya, udah gaul lahnya, modern lahnya. Lihat anak-anak muda kayak contohnya aku gitu yang masih muda tatoan gini apalagi cewek itu pendapat AA kayak gimana sih? Kalau saya pribadi mungkin agak liberal ya. Karena ya itu lingkungan dari kecil juga saya mah udah ngajeng preman, maksudnya tato naga tato penjara gitu, preman nggak ada yang Kan artistik zaman-zaman lah dulu kan ya beda ya. gitu kan, zaman dulu tuh saya sempet ngalamin gitu zamannya Petrus. Iya. Saya tuh SD tiba-tiba pagi-pagi ada tembakan Kan itu yang ditato gede. iya gitu. Tiba-tiba ada beberapa orang menghilang dan nggak pernah kelihatan gitu. Ngalamin. Ngalamin Itu ngalamin gitu kayak gitu tuh. Jadi ya
Terus ketika udah gede kayak gaul jeung baru dapet tatona di mama. Ya saya mah biasa aja sih sebenarnya ngeliat cewek ditato udah dari umur saya 20 tahun juga saya berteman dengan cewek-cewek yang ditato segala macam ya biasa aja gitu. Jadi kayak pandangannya ya udah biasa aja Biasa. gitu. Tapi kalau misalkan dengan oknum-oknum misalkan cewek-cewek yang Iya. disebutnya barbar gitu, jadi seakan-akan Jadi gini ya, kayak banyak cewek yang bertato itu disalahgunain. Untuk Kayak misalkan kalau cinta sendiri kan memang alasannya cinta, ya cinta suka seni tato. Jadi lebih ke seni gitu. Tapi banyak oknum yang memang menyalahgunakan bahwa sih mungkin bisa dibilang itu wanita-wanita malam yang bertato itu jadinya tuh ke semua cewek yang bertato tuh jelek gitu. ya itu mah sebenarnya apa ya? balik lagi. Nggak semua community gitu ya ada aja yang gitu yang mau dimanapun gitu ya. Pasti Mau- ada ya. Pasti ada gitu ya. Tinggal Gimana cara kita menyikapinya aja gitu. gitu. Ya itu mah cuman value-nya tuh kadang-kadang ditambahin ketika ya misalkan PSK ya terus tatoan ya pantas itu unggul gitu penambahan itu aja gitu yang Iya, iya. jadi Tuh, guys, nambahan ya. negatif ada yang nambahan positif gitu kan intinya itu gitu ada ketika orang aktivitas sesuatu itu ada yang ditambahin ke negatif ke positif ya sekarang pilihannya mau gimana Cuma Iya. yang Balik ya, lagi ke aja. diri gitu. dia Jadi sendiri. kadang-kadang gitu ketika ya ngerampok terus Ya. tatoan, pantesan ditato. Nah itu kan nambahan negatif Negatifnya. nongol gitu kan. Bener, Pak. Sebenarnya tidak mempengaruhi si komunitas si tato nasorangan Cikurang. Sebetulnya mah Nah itu mah human gitu. mempengaruhi, kan? Nah, sahabat ya, udah dengarkan penjelasan dari si AA Ketu ini kayak gimana? Nggak semuanya cewek bertato itu juga ya bisa dipandang buruk lah ya, karena itu tergantung balik lagi ke diri dia sendiri gitu loh. Ya kalian juga mau memandangnya mau seperti apa ya itu ya pandangan kalian gitu. Dan aku mau nyampe ini kepada sahabat Flamboyan nih yang suka atau yang udah nge-subscribe Flamboyan ya. Buktinya nih di sini Pak Ketu gitu ya dari awal sampai sekarang bergelut atau berteman dengan banyak orang yang bertato. Banyak Betul ya? Tapi Pak Ketu sendiri tidak sampai ditato. Jadi pada dasarnya emang jangan menyalahkan lingkungan. Betul. Iya. Jadi yang sebenarnya saya yang lebih penasaran tuh ketika tato wajah. Tato aja. Tato wajah ya. Oh, tato aja. Ya, Tato wajah. itu tuh buat saya ini tuh orang tuh harus mikir panjang banget Betul betul. ditato di wajah tuh gitu. Apa di bawah aja Betul. kan udah jelas gak bisa Iya. ditutupin sama Yes. apa kan betul kan? Jadi dulu waktu anak-anak ya tahun 98 tuh ada udah yang ada ditato Iya, di Bang. sini di wajah gitu. Cuman kecil gitu kan nggak terlalu kelihatan. Kadang-kadang di sini anak-anak tuh ya kan anak-anak mohak lah mau dimoek tapi kan dia tertutup tapi ketika mereka lihat ditato anjir mana ditato dirinya ngerilah juga kumaha gitunya kebayang cuman ketika orang mulai banyak tren kan sebenarnya Nah, ya. tren ditato di wajah tuh gitu mulai tren gitu dari mulai kalau kita tuh nyebutnya pangsolokan gitu ya pangkentrung kan Pangkentrung, gitu dan sampai ke Iya, Betul, iya betul. sampai hampir full karena ya. muncul nilai mereka tuh terinspirasinya sama gangster sih sebenarnya yang saya lihat mah kan gitu ya dari gangster di Amerika di Meksiko yang masuk penjara terus kan cuman anjir di Indonesia Iya mah Iya. ya oke gitu maksudnya harus asa kumaha ya. kudu mikir misalkan 10 kali ya mengeles lain kudu mikir 10 kali Iya betul. Jang itu panjang pisan karena ketika kan Indonesia tuh can bisa gini lah can bisa mana ketika ngelamar pekerjaan mana masih ada syarat nggak boleh ditato ya kan betul. kebayang tuh gitu ketika mana gitu jadi mana sebelumnya lamarannya Geus panggil wae ge. balik lah Iya benar-benar. karena sebenarnya bukan ya jadi karena emang syarat dari misalkan pekerjaan segala macam nah itu Gitu ya. itu tuh yang kita di pikiran tuh sih gitunya kemarinnya gitu udah ada momen kalau saya Iya. tuh kan karena udah lama gitu ya ada momen ketika orang teh bosen oke Ya. pikiran teh Benar-benar. itu gue merasa lelah Seiring capek berjalannya waktu ya. saya lah gitu dulu bikin Riotik tuh 15 orang loh squad kita awal kita selalu hidup saya hidup di Bandung orang Bandung nggak punya kampung tapi nggak pernah hidup di rumah
hidupnya di jalan. Anjal kok. Ya, Anjal banget. iya gitu. Coba tara balik gitu. Pernah dilaporkan ke polisi ke Babe karena dianggapnya leungit. Oh, kalau itu aku juga pernah. Pernah. Pas balik, "Ai maneh ka mana? Bapak harus ngalapor polisi, mana leungit." Aku mah sampai digiring sama polisinya nih, udah ketemu anaknya kayak gitu. Yang pentingnya sih sebenarnya akhirnya komunikasi sama orang tua. Iya, betul. Pak, sampai akhirnya saya bisa membuktiin saya bisa hidup. Jadi dari kerjaan saya yang saya yang dicintai. Akhirnya gitu selama 3 tahun pulang cuma sebulan sekali. Padahal di mana di Bandung kan ya? Di Bandung kene. Dan boga duit kayak akhirnya udah kebiasaan kan. Di pos we gitu. Mau nyusakeun gitu. Segala macam. Akhirnya bisa dari hobi itu hidup bisa beli rumah, bisa beli keluarga segala macam. Akhirnya bisa ngebuktiin lah ke orang tua. Semoga nih para sahabat kalau nanti hari Sabtu nih udah nonton dengan Dan jangan salah ya, saya hidup di jalan, gelandangan segala macem, tapi saya mah kuliah tamat S1. Walaupun 7 tahun. tapi tenan naon, Iya, Pak. akhirnya Tapi tamat S1 Walaupun dengan anjal. setengahnya biaya sendiri. Ya Keren. awal-awal mah kan orang tua ya, Iya, betul. biayain segala macam. Akhirnya bisa sendiri mah biasa sendiri aja. Ini pelajaran banget ya sahabat Flamboyan. Keren banget. Iya maksudnya kalian boleh mencintai apapun yang kalian suka, tapi satu jangan lupa orang tua, keluarga, ya, sama pendidikan. Kan bakal yang bukan merubah kehidupan ya, merubah pola pikir kamu itu aja. Untuk kalau pendidikan Untuk kedepannya, itu yang lebih cekas mikir, oh monetnya bisnisnya kudu kieu ya. jadi lebih Dirangsang, terbuka lagi ya. dirangsang kan, lewat pendidikan dirangsang. Itu menurut saya Bang. Nah, Tapi tong salah oge Bang. Kebetulan saya squad bola yang 15 orang itu ada satu orang yang nggak lulus SMP, tato di mana-mana. Tapi di antara semua sekarang dia paling kaya. paling kayak dalam artian sukses. Materi sukses dari. Padahal dia tiap minggu ibunya selalu datang ke squad triotik. Ari Ica teh kemana? Bu Ica mah ada di rumah, gitu, belajar nyablon segala macam. Akhirnya dia sekarang orang yang paling sukses di antara anak-anak secara materi ya. Secara materi Padahal cuma lulus SMP. SMP. Tapi dia tekun mau belajar, baca buku segala macam kan pendidikan kan nggak harus dari Iya betul. bangku benar. Iya. Seru lah pokoknya. Terbaik. Sebelum panjang ini tuh serius tapi Sok kapan-kapan mau ngobrol lagi ayo. Pak, Kita sharing-sharing aja lah. bener asli seru soalnya emang butuh gitu. Pengen banyak juga obrolan tentang kemarin kan sempat bareng BK ke Eropa. Dan mau lagi ke Eropa ya. Ini kayaknya Bocoran. beda segmen nih ya, Iya, tapi iya, udah tapi- dikasih bocoran. Kayaknya bakal kita Kita Juli akhir berangkat lagi ke Eropa. Juli aja sekarang. Nah, Alhamdulillah. 3 minggu lah. Tur Kita lagi. berangkat lagi ke Indonesia terbawa Bismillah. lagi. Semangat Pak, tapi aya di belakang. Tapi lamun aya lowongan mah abdi geus dong. SPG enggak? Ya udah sahabat Flamboyan ya. Wah, kita bersyukur banget dapat pelajaran baru juga dari AA Ketu ya. Nah, nanti next mungkin kita ngobrol lagi bareng sama Pak Ketu. Entah di sini atau mungkin nanti. Oh iya betul, Iya. karena Flamboyan punya segmen ngoceh. Siapa tahu ada waktu dan bisa Pak Ketu datang nanti bisa diagendakan sama terbaik Pak. Boleh. Semoga sehat selalu, Tur nuhun. maksimalkan terus. Ojol-ojol di wawancara ya. Oh iya hampura tadi nama ada iya gitu teh akhirnya dari Mumpung aya ya, aduh. ditambah tadi Momennya. terus nunutan. Ya, sudah. Ya, emang kalau udah buka puasa kan udah Ya karena gitu. Penyakitnya hanya. Iya itu mah. Tapi atau nuhun pisan. Siap. Kami. Siap. Ayo, Selamat makasih ya. rumahnya Sinta. Oke sahabat Flamboyan Tato, nah udah
terakhir nih ya, udah habis, udah capek juga kita itu udah jalan-jalan ya ngelilingin ke Hallway Space ini, ternyata emang hits banget. Jadi bagi kalian yang mampir ke Bandung atau orang Bandung yang belum kesini harus mampir ke sini, harus nongkrong di sini. Di Jalan Kosambi, tepatnya pokoknya Pasar Kosambi. Jangan sampai nggak kesini karena di sini Banyak Enak, AA ganteng sama neng-neng gelis. dan nongkrong juga enak, yang mau belanja juga enak. Jadi yang udah nonton nanti langsung kesini, betul nggak sih? Betul. Oke, sampai jumpa di Segmen selanjutnya. dadah.